Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Semangat. Anak-anak sehat? Oke, anak-anak Bu Ainun cek dulu kehadirannya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Mbak Dita. Silakan Mbak Dita dipimpin berdoa pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Nanti menyanyinya yang lantang, yang gembira ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, nanti seperti biasanya, aturan daring adalah silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika Bu Ainun menjelaskan, silakan mikrofonnya dimatikan. Dan ketika anak-anak nanti sudah akan menjawab pertanyaan dari Bu Ainun, baru dinyalakan mikrofonnya ya. Paham anak-anak? Iya, terima kasih. Bu. Kita akan belajar tentang Kayanya Negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 1, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kira-kira apa ya kaitannya lagu Dari Sabang Sampai Merauke dengan tema kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini antara lain yang pertama, setelah melakukan kegiatan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk dan sumber energi. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan sumber energi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan anak-anak mampu mengidentifikasi unsur lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian anak-anak mampu menyajikan fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kelima, mampu membuat pertanyaan sehingga nanti kalian akan mampu melakukan wawancara. Dan tujuan pembelajaran yang keenam adalah membuat laporan hasil wawancara. Nanti anak-anak akan melakukan wawancara dan melaporkannya. Oke, tepuk semangat. Oke, bagus, pintar. Oke, anak-anak, coba diperhatikan. Di sini ada 2 gambar, ya. Siapa yang suka membantu ibu memasak di rumah? Saya. Oh iya, pinter anak putri ya. Jadi harus membantu ibunya memasak biar nanti pandai memasak. Oke, yang di sebelah kanan kalian ini ada gambar seorang anak sedang belajar. Ya. Kemudian ada pertanyaan, energi apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut? Ada yang tahu kira-kira? Energi panas dan cahaya. Untuk gambar 1, energi panas. Untuk gambar 1, LPG menjadi energi panas. Iya, betul ya. Untuk gambar 1 yang digunakan adalah energi panas, betul. Kalau yang gambar 2, kira-kira energi yang digunakan energi apa? Cahaya. Energi cahaya. Cahaya, iya betul, cahaya ya. Lalu di sini
Ada pertanyaan, dari mana sumber energi tersebut? Oke. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha. Contohnya apa saja ya bentuk energi? Ada yang bisa memberi contoh lagi? Kira-kira perubahan energi listrik menjadi cahaya apa saja? Televisi. Televisi. Betul. Terus? Televisi. Iya. Selain televisi? Center. Center. Iya. Kalau senternya yang apa berarti? Tidak. Siapa yang ingin bertanya, nanti Bu Ainun beri 2 bintang. Tidak ada yang ingin bertanya? Oh iya Mbak Najwa, silakan Mbak Najwa. Apakah semua benda di bumi ini mengalami perubahan energi, Bu? Oh iya, pertanyaannya Mbak Najwa bagus sekali ya. Apakah semua benda di muka bumi ini mengalami perubahan energi? Ini apa anak-anak? Bu Ainun bawa apa ini? Iya, ini bolam ya. Ini bolam. Ini bolam. Nah, cahaya tidak bisa langsung muncul, ya. Itu kenapa tadi hukum kekekalan energi berkata seperti itu, karena cahaya tidak bisa langsung muncul. Ini akan menjadi cahaya jika bagaimana anak-anak? Kita akan belajar tentang materi IPS-nya, yaitu tentang lingkungan. Kira-kira ada yang tahu pengertian lingkungan itu apa, anak-anak? Penjelasan atau definisi lingkungan dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi, kalau ada di sekitar kalian, mempengaruhi kehidupan kalian, berarti itu bisa dikatakan lingkungan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini unsur lingkungan. Sama yang disampaikan Mbak Najwa tadi. Oke, di sini ada 3 gambar anak-anak. Ini biasanya dilakukan di Jawa Tengah, di Jogja ya, gunungan namanya. Kira-kira ini unsur lingkungan apa anak-anak? Sosial budaya. Oke, sosial budaya. Mbak Aisyah Faliha bisa menjelaskan kenapa ini dinamakan sosial budaya? Kira-kira unsur lingkungan yang bisa kamu temukan pada gambar ini ada apa saja? Siapa yang berani angkat tangan? Coba dilihat di gambar ini anak-anak. Setelah kalian mempelajari energi dan lingkungan, di sini ada 2 orang yang seorang perempuan itu sedang berbicara kepada bapak penjual bunga. Nah, kalau ada logo atau simbol seperti ini, berarti ini sedang ngapain mereka? Berwawancara. Bertanya atau berwawancara. Berwawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dari penanya kepada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Langkah-langkah melakukan wawancaranya antara lain, yang pertama, tentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Ada yang tahu tema wawancara kita pada pagi hari ini apa nanti? Energi. Kemudian yang kedua adalah persiapkan daftar pertanyaan sesuai pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan dalam wawancara. Jadi nanti anak-anak akan diminta untuk membuat pertanyaannya, ya. Kemudian yang ketiga, siapkan alat tulis dan alat perekam. Anak-anak punya alat perekam? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak punya alat perekam, kira-kira solusi apa ya yang bisa dilakukan? Menulis. Iya, pintar, mencatat. Sudah paham alurnya membuat melakukan wawancara sudah ya?
Sudah. Oke, kalau begitu yang selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar. Oke, yang pertama, silakan dibacakan. Silakan anak-anak mengisi LKPD pertama, yaitu tentang IPA. Terjadi perubahan energi dari kimia menjadi panas. Oke, Bu Ainun sudah memberi satu contoh. Nanti anak-anak mengerjakan mencari 5 peristiwa sehari-hari ya. Ini tentang IPS ya. Yang pertama, apa saja contoh unsur lingkungan? Ini kurang kata unsur ya. Apa saja contoh unsur lingkungan yang kalian temukan di sekitar tempat tinggal kalian? LKPD 3, carilah informasi tentang sumber daya energi dalam melakukan wawancara. Jadi, untuk laporan hasil wawancaranya akan kita bahas besok. Tetapi daftar pertanyaannya dibuat hari ini ya. Paham anak-anak? Paham. Oke. Jadi ada 3 kegiatan tadi. Yang pertama tentang ini ya, laporan pengamatan IPA. Bu Ainun rasa ini bisa selesai. Kemudian LKPD 2 tentang IPS. Kemudian yang ketiga cukup membuat daftar pertanyaannya saja. Nah, Bu Ainun beri waktu 10 menit dari sekarang. Kemudian nanti dikirim jawabannya via WhatsApp ya. Silakan mengerjakan anak-anak. Boleh dinyalakan kameranya anak-anak biar Bu Ainun bisa menilai keaktifan kalian dan kejujurannya. Yang akan presentasi Bu Ainun bacakan ya. Nanti untuk kelompoknya Mbak Pradita sama Mbak Najma. Iya. Ini adalah hasil kerjanya Mbak Najma ya. Di sini anak-anak diminta melakukan pengamatan IPA terhadap peristiwa sehari-hari ya. Mbak Najma menemukan ada 5 peristiwa sehari-hari. Silakan Mbak Najma disampaikan hasil kegiatannya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Najma dan Mbak Dita. Iya, terima kasih. Sudah bagus pengamatannya. Kalimat Oke, pertanyaannya bagus ya. Sudah berdasarkan adiksi Mbak. Alhamdulillah anak-anak, kegiatan kali ini sudah selesai. Terus sudah mengerjakan dengan baik sesuai tujuan pembelajaran kita. Ya, tidak ada kendala pada presentasi dan pengerjaannya. Oke, sebelum kita akhiri, anak-anak kita simpulkan bersama ya. Kegiatan belajar kita pada pagi hari ini kita itu mempelajari apa saja sih? Siapa yang mau menyimpulkan? Sudah. Alamatnya ini Bu Ainun kirimkan ke WhatsApp. Silakan anak-anak mengerjakan. Iya, betul. Kita akan menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Sama-sama yang semangat. Kita mulai. Silakan Mbak Aisyah. Nuraini memimpin berdoa. Terima kasih Bu Ainun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.